5 pelajaran dari laga Timnas Indonesia versus Timnas Palestina. Mainnya makin cakep tapi penyakit lamanya nggak sembuh-sembuh. Timnas Indonesia menyudahi pertandingan pertama di FIFA Matchday Juni 2023 dengan apik. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Timnas Palestina dengan skor 0-0. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Utama Bung Tomo ini menjadi laga yang penting bagi skuad Garuda. Sintayong ingin menjadikan laga ini sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana performa timnya menghadapi tim yang rankingnya jauh di atas Timnas Indonesia. Sempat diprediksi bakal kewalahan, ternyata Asnawi dan kawan-kawan memberikan perlawanan yang bagus kepada Timnas Palestina. Alhasil pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dari hasil imbang 0-0 itu ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari penampilan Timnas Indonesia. Apa saja itu? Simak selengkapnya di video ini. Mampu tampil dominan. Pelajaran pertama dari hasil imbang antara Timnas Indonesia versus Timnas Palestina adalah ada perkembangan yang signifikan dalam pemain Timnas Indonesia. Di babak pertama, Timnas Indonesia mampu tampil dominan atas Palestina. Skuad Garuda mendominasi penguasaan bola dan mampu mengalirkan bola secara baik. Selain itu, Timnas Indonesia aktif membuat peluang. Kedua sektor sayap Indonesia benar-benar membuat kewalahan lini pertahanan Palestina dan mampu membuat sejumlah peluang yang bagus. Bingung di kotak penalti. Pelajaran kedua dari hasil Timnas Indonesia versus Palestina kemarin adalah Timnas Indonesia masih terlihat kebingungan saat berada di kotak penalti. Di babak pertama, Timnas Indonesia banyak masuk ke kotak penalti, namun koordinasi antara para penyerang skuad Garuda nampaknya masih kurang oke, dan itu terlihat dari pengambilan keputusan yang lambat dari para penyerang Indonesia. Sejumlah peluang bagus yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol karena penyelesaian akhir yang kurang bagus. Jadi Sintayong perlu mengasah lagi ketajaman para penyerangnya. Fisik masih kedodoran. Pelajaran berikutnya dari hasil imbang antara Timnas Indonesia versus Palestina kemarin adalah kekhawatiran Sintayong yang terbukti. Sebelum pertandingan, pelatih Timnas Korea Selatan itu mengeluhkan kondisi fisik timnya. Ia menilai kondisi fisik timnya jauh dari kata ideal setelah berlibur sekitar 1 bulan. Kekhawatiran Sintayong itu terbukti. Performa Timnas Indonesia di babak kedua mulai menurun, sehingga Palestina mampu tampil dominan terutama di 20 menit terakhir pertandingan saat para pemain Indonesia mulai kelelahan. Pertahanan semakin rapi. Namun satu hal yang patut diapresiasi dari skuad Garuda adalah pertahanan Timnas Indonesia di laga ini sudah semakin rapi. Menurunkan skema 4 back dengan komposisi Pratama Arhan, Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangkualam, keempat back ini mampu tampil dengan baik. Koordinasi mereka sudah semakin matang karena keempat back ini selalu jadi andalan Sintayong dalam 2 tahun terakhir. Alhasil Palestina kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di laga ini karena lini pertahanan Indonesia mampu mengantisipasi serangan-serangan mereka dengan baik. Refill streak menjanjikan. Satu hal yang layak untuk diulas lebih dari laga Timnas Indonesia versus Palestina adalah kehadiran refill streak di lini serang skuad Garuda. Pemain yang baru selesai dinaturalisasi beberapa bulan yang lalu itu dipercaya sebagai starter oleh Sintayong di laga ini. Ia diduetkan dengan Dimas Drajat di lini serang skuad Garuda. Selama 45 menit penyerang Ado Den Haag itu menunjukkan performa yang ciamik. Ia memiliki kecepatan dan mampu membuka ruang dengan baik. Memang terlihat chemistry streak dan para pemain Timnas Indonesia lainnya masih belum tercipta karena ada beberapa miskoordinasi. Namun seiring berjalannya waktu, striker 20 tahun ini bakal menjadi pemain krusial bagi Timnas Indonesia.